Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka la tad'u syai'an ittiqa Allah ta'ala illa a'taka Allah azza wa jalla khairan minhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberkati kita semua, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, yang telah memberikan pertolongan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia, tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan yang mulia Nabiyina, Nabi kita semua, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita, yang telah memberikan keilmuannya kepada kita semua, yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua, yang telah mengajarkan kita betapa pentingnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau mengatakan huwa bimtisali awamirillahi ta'ala, yakni dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah dan satu nasihat yang datangnya dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berbicara secara filosofis mengenai kehidupan kita di dunia ini. Beliau berkata bahwasanya ada 5 jenis kegelapan yang menjadikan pekatnya kehidupan kita, yang menjadikan hidup kita gundah gulana, yang menjadikan kehidupan kita resah. Kehidupan manusia pada biasanya disebabkan oleh 5 kegelapan ini. Namun beliau berkata 5 kegelapan itu dapat disinarkan oleh 5 cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau berkata hubbud dunya zulmatun, bahwa orang yang senang dunia, orang yang cinta terhadap dunia, ketahuilah bahwa mencintai dunia adalah zulmatun, sebuah kegelisahan, zulmatun sebuah kegelapan, zulmatun sebuah kesusahan. Namun jangan khawatir, ada penerangnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata wasirajul at-taqwa, dan penerang untuk orang-orang yang senang mencintai dunia adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kegelapan, kegundahan dan keresahan yang sering terjadi akibat terlalu berlebihannya cintanya kita kepada dunia, dan cahaya yang mampu menghilangkan kegelapan itu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mencintai kehidupan dunia yang kita kenal dengan hubbud dunia, mencintai germanapnya dunia, terlalu mencintai harta, tahta dan keturunan yang Allah titipkan kepada kita akan menyebabkan seseorang buta mata, buta hati, sehingga ia dengan mudahnya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Artinya perkara-perkara yang samar, yang sama sekali tidak jelas kadar halal dan haramnya. Kemudian dari perkara-perkara yang syubhat itu akan mengantarkan kita semua ke dalam perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah, yang tidak disenangi oleh syariat. Dan dari perkara yang dimakruhkan tadi mengantarkan kita kepada perkara-perkara yang haramat, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi berawal dari semangat kita yang berlebihan mencintai terhadap dunia ini. Bukankah kita tahu bahwa sebagian pejabat-pejabat kita yang doyan korupsi berawal dari cinta jabatan, cinta kemegahan, berpenampilan konglomerat, padahal harta yang ia gunakan ada sebagian milik rakyat, harta yang ia gunakan ada haknya umat yang mereka sikat. Kemudian oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa mencintai dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan-kesalahan. Yang lebih lanjut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali meneruskan, fabuduha ra'su kulli sayyi'atin, maka membenci dunia adalah pangkal dari setiap hasanatin, dari setiap kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya kegelapan ini bisa sirna apabila diterangi oleh iman dan takwa kita kepada Allah. Karena substansi atau inti dari kita beriman dan bertakwa adalah takut, yakni takut bermaksiat, takut berbuat dosa, takut mengambil harta bukan miliknya, takut menyalahgunakan jabatan, atau takut akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kegelapan yang kedua, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wadzammu zulmatun wasiratu laha at-taqwa," bahwasanya dosa adalah kegelapan, sementara lenteranya penerang terhadap dosa tadi adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Sekecil apapun, pastilah seorang manusia pernah melakukan yang namanya dosa. Namun, manusia yang baik adalah manusia yang sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya, serta kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak ada dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, kecuali dosa itu dosa yang berkaitan dengan hakul adami, dan juga dosa yang menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa yang hakul adami, berkaitan terhadap sesama, dan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun, bahwa kita tahu alam kubur adalah alam yang akan dilalui oleh semua manusia, dan alam kubur adalah alam yang sangat gelap. Wasiratu laha la ilaha illallah, adapun penerang lahu bagi alam kubur adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa alam kubur adalah sebuah tempat yang sangat gelap yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia, makhluk yang bernyawa. Karena tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luput dari kematian, dan tidak ada satupun dari manusia yang tidak melewati dan menempati alam kubur. Namun kegelapan alam kubur dapat teratasi dan tercerahkan dengan cahaya kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang yang istiqamah berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat, dalam satu hadis menyebutkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya masih lisannya terucap la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun. Alam akhirat adalah alam yang sangat gelap. Fasirajulaha al a'malu sholihah. Adapun penerang bagi alam akhirat adalah amal-amal soleh. Setelah melalui kegelapan alam kubur, setiap manusia pasti akan melewati kegelapan berikutnya yang disebut-sebut dengan alam akhirat, yakni alam yang sangat gelap yang akan menjadi terang benderang apabila kita senantiasa hidup di dunia melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, maka selagi kita masih ada kesempatan, maka berbondong-bondonglah melakukan dan mengumpulkan amal-amal kebaikan, yakni amal-amal soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadikan berbagai macam keringanan-keringanan atau rukhsah agar manusia mau melaksanakan amal-amal soleh, mau mengerjakan kebaikan-kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar supaya alam akhiratnya senantiasa diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, was-siratu zulmatun was-siraju lahu al-yaqin. Adapun sirat, yakni siratul mustaqim, sebuah jembatan, bahwa titian atau jembatan yang dikenal dengan siratul mustaqim di hari akhirat nanti sangatlah gelap, dan yang akan menerangi perjalanan tersebut untuk melewati siratul mustaqim al-yaqin adalah yakin. Maksudnya kita yakin atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan berbagai macam keraguan-keraguan terhadap kuasanya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah nasihat Sayyidina Abu Bakar mengenai 5 kegelapan yang harus disiapkan penerangnya oleh kita semua agar perjalanan kita kelak lancar tanpa halauan apapun. Semoga khutbah kali ini bermanfaat bagi kita dalam menapaki sehari-hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa ya najadat taibin. Allah